Bang dari kuasa hukum sendiri mungkin ada untuk datang bertemu dengan Ahmad Dhani ngobrol secara baik-baik? Sejauh ini enggak ya, justru gini, kita ini gimana ya, kita ini objektif bang, kalian saya pun nggak merasa bersalah. Jadi kenapa kita sampai juga ini keterkaitannya ke DPR juga ya, di sini saya sampaikan bukan ini kita lakukan gugatan penghapus pensiun DPR, awal mulanya dari sini. Nah artinya apa ya, terserah bagaimana anggota DPR menanggapi pelapor ini di sana saya ya. Yang jelas pensiun DPR kan sudah kita tahu, MK mengabulkan kemarin itu sebagian, meskipun dalam perbaikan 2 tahun kan. Nah, jadi DPR tidak mendapatkan pensiun lagi secara seumur hidup dan bahkan tidak bisa lagi diwariskan, kamu gitu ya, untuk 2 tahun ke depan. Jadi ya kalau Mbak Lita menikmati lah ya upaya hukumnya ya. Ya soalnya untuk kepentingan sebenarnya karena Ade ini adalah salah satu yang kita jadikan saksi ya. Iya. Saksi atau bukan apa sih, argumentasi. Jadi sebagai alasan lah ya bahwa kita itu menggugat DPR itu alasannya ini gitu. Kok orang seperti ini bisa dapat pensiun DPR kan kayak gitu. Berarti menjadi satu alasan ya, untuk ibaratnya betul. mengajukan gugatan kemarin ya kayak. Salah satu alasannya. Terlepas mereka emosi segala macam kan ini udah lama berhenti loh. Semenjak kita mengajukan gugatan di MK ini belum ada pemanggilan. Nah, ketika Menang. putusan dari MK, ini baru ada panggilan Panas pertama. lagi. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada dugaannya. Kita tahu lah. Saya nggak tahu. Ini pasti pemikiran saya masih objektif sejauh ini kan. Yang jelas setelah putusan MK kemarin, ini baru dipanggil. Dan yang dipertanyakan pun di sana cuma satu pertanyaan doang. Kenal nggak? Poin 12, jelas. Poin 12 terkait dengan apakah memang ada komunikasi dengan terlapor terkait dengan video tersebut ataupun foto tersebut. Mbak Litanya menyampaikan tidak ada komunikasi karena memang foto ataupun video tersebut didapatnya dari media-media yang sudah banyak beredar gitu loh. Nah, itu sih. Dan viral kan? Iya. Itu loh fotonya tahu dong yang mana. Nah itu aja. Mbak Lita, ini kan Mbak Lita concern terhadap perundungan yang terjadi di sosial media yang ternyata masih juga terjadi sampai sekarang oleh anak dari Ade sendiri. Melihat seperti apa? Ya sebenarnya kita nggak bisa nyalahin anaknya ya. Perundungan itu terjadi karena ada sebab akibat, sudah pasti itu. Apalagi ini jejak digital itu mereka bertiga ya, anggaplah itu ya. Semua sama-sama artis, dikenal publik dan sebagainya. Udah pasti bakalan terangkat dan pasti akan mempengaruhi anak. Nah ini kenapa saya muncul di publik untuk mengatasi bagaimana sebaiknya si anak ini supaya tidak terbuli kan gitu. Nah itu intinya tuh. Nah kok tapi dipermasalahkan hal itu gitu kan. Jadi yang pintar tuh siapa sih? Sebenarnya Mbak Lita Gading malaikat penyelamat. Ya, supaya anak ini tidak jadi terbuli. Dan bagaimana solusinya? Ya solusinya salah satunya ya udah ada poin-poin solusi tuh yang kemarin saya sampaikan di video. Cuman itu poinnya sebenarnya ya. Diberikan solusi. Tapi ditanggapinya berlebihan gitu. Iya. Berarti berapa lama tadi Mbak di dalam dan berapa pertanyaan yang disampaikan? Satu pertanyaan doang. Makanya ini kan menjadi pertanyaan juga buat kita sebagai kuasa hukum. Karena selama kita mengajukan gugatan ke MK yang kemarin dan pensiun DPR ini belum ada pemanggilan sampai sekarang. Kok tiba-tiba setelah putusan dari DPR kemarin, dari MK ya, kok ini baru ada panggilan? Nah, dan pertanyaannya cuma satu, terkait konfirmasi apakah memang ada komunikasi dari beliau dengan terlapor. Jawab beliau tidak, karena memang foto dan video itu beredar luas di media. Itu doang. Dan memang saya tidak kenal sama mereka. Nah, gitu. Gitu aja. Saya sih ngomong di publik itu, di media sosial ya untuk masyarakat itu aja. Edukasi publik lah, edukasi publik. Menanggapi soal yang banyak yang masyarakat yang pro terhadap penghapusan dana pensiun. Oh ya alhamdulillah dong, rakyat kan bayar pajak kan? Nah, bayar pajak untuk siapa? Untuk mereka, untuk gajinya mereka. Ini enggak, apa sih namanya, rela nggak kita mengeluarkan pajak, tapi mereka kerjanya begitu. Kerjanya cuma nyanyi terus, konser melulu, terus kerja untuk rakyatnya apa? Iya, betul. Pertanyaan saya itu, coba dia itu wakil loh, laki bini loh di DPR, coba gimana? Jadi harusnya mikir dong gitu, nggak usah terlalu berlebihan lah menanggapi semuanya. Sekarang nih lagi ribut lagi, saya mau nanggapin, saya bakalan rame lagi tuh.
Agak lebih sedikit kapok nggak sih kalau nanggepin misalkan? Kapok bang, ya nggak kapok lah, saya profesional. Iya benar. Ngapain saya kapok? Untuk Justru kalau kepentingan bisa saya masyarakat. jatuhkan lagi dalam tanda kutip ya, jatuhkannya Hal itu yang dalam arti hal yang benar. Bahwa apa yang dilakukan dia sampai sekarang ini mengungkit-ungkit masa lalu itu tidak baik untuk kesehatan mental anaknya. Benar. Itu aja. Anak dia kan bukan cuma si cewek ini. Ya kan si SA ini kan? Bukan. Tapi kan ada juga anak yang kecilnya juga yang lakinya. Benar nggak? Gitu. Pikirin dong, jangan cuma anak perempuan ini aja gitu. Masih banyak kan orang-orang yang bakalan bisa terkena dampaknya. Please deh, gitu loh. Aduh, ini masalah Jumat Kliwon lah segala macem. Aduh Tuhan. Udah cukup ya? Mbak terakhir Ya. mungkin Apa tadi? untuk laporan balita yang ada di sini juga Hah? ada perkembangan nggak sih? Oh Sampai laporan itu lapor belum? belum ada sampai sekarang ya. Sebenarnya kita laporin ke yang kemarin ya. Iya benar, belum ada sampai sekarang informasinya. Lapor balik ya, Iya, yang lapor balik. lapor balik terkait dengan pencemaran sayur. nama baik. Iya. Jadi poinnya ya, Sayur. klien kita Lita Gading, Mbak Lita Gading hanya mengedukasi, tapi diambil yang negatifnya, positifnya tidak diambil. Padahal yang disampaikan hal yang positif untuk solusi. Jadi hanya mengedukasi. Apakah hanya diedukasi? Bukan, ada lagi yang lain-lainnya diedukasi begitu. Jadi gini, misalkan kalau saya bukan psikolog, Iya. dengan dia memberikan berkuar-kuar kayak begitu, mungkin ada sanksinya karena itu bukan kompetensinya. Nah saya itu adalah kompetensinya untuk mengedukasi publik. Jadi kalau hal-hal kayak begini dianggap negatif, ya berarti saya mau ngomong ke siapa? Pembungkaman. Ini artinya pembungkaman loh. Kita tidak boleh memberikan edukasi ke publik. Terus dia yang terus menang gitu. Nggak bisa kayak gitu, gitu loh. Dalam satu sisi dia sebagai artis, Iya, pejabat pejabat juga, juga. siap dikritik dong. Iya dong. Kalau nggak mau dikritik ya jangan tampil di media. Benar, dan Iya, jangan benar. jadi pejabat publik, udah Benar, jadi benar, artis iya. aja Nah, selesai. itu kata kuncinya ya teman-temannya. Itu, Oke. ya. Oke.